Soalnya keren banget kan? Iya, aku pengen banget nih naik kapal kayak gini. Tapi bukan ini kapal yang aku pengen kasih lihat ke kamu sih. Nah, jadi kapal apa dong, Dad? Banyak sih, ntar dulu. Itu kapal apaan ya? Yang mana? Ini aneh amat kapalnya, ada besi-besinya kayak gitu. Udah gitu, Iya ya. pendek kayak gitu doang lagi. Itu kapal apaan ya? Kan kapal kali, kayak cuma hias-hiasan buat di laut doang. Halo, selamat sore adik-adik. Ini dari mana nih? Ya, saya Pak Makaluas. Ya, saya minta maaf adik-adik. Kalau kita berada di lokasi ini, kita harus menggunakan safety helmet. Tadi soalnya saya cuma pengen lihat kapal doang, penasaran. Tapi itu kapal apa ya? Itu kapal sipap. Memang beda sama kapal-kapal yang lain. Oh, namanya kapal sipap. Sipap ya. Wah, Tapi kayaknya bapak ini tahu banget ya. iya ya. Kok Bapak bisa tahu banget sih kapal-kapal di sini? Iya. Kebetulan saya nakoda di kapal tersebut. Oh, nakoda. Gila, wah. Oh, Boleh kali Pak kita jalan-jalan ke sana itu. Iya. Semangat. Nah, saya bagikan dulu helmet ya supaya dipakai lebih dulu ya. Supaya oh kita jadi kita harus pakai ini ya, Kapten? iya. Pakai kemudian kita berangkat ke sana. Pada waktu di air dia disebut kapal. Tapi setelah dia naik seperti ini dia disebut platform. Ya. Jadi kapal yang atau platform yang digerakkan oleh baling-baling dan bisa dia naik ke atas seperti lift begitu. Ya. Jadi tidak sama seperti ini. Kalau yang seperti kapal-kapal ini kapal yang biasa saja. Wah, jadi Wah, sama penasaran. betul, nggak cuma masalah kapalnya doang nih, tapi Nah. kayaknya penasaran sama profesinya Kapten juga nih sebagai nakoda. Pasti kita Jadi, boleh dong. Ngobrol-ngobrol nih Kapten, boleh kan Kapten? Tapi Kapten, sebelum kita ke sana, kita sapa dulu nih sahabat yang ada di rumah. Oh ya. Yuk. Halo sahabat. Senang sekali nih bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku, Profesimu. seperti biasa nih sahabat, selama kurang lebih setengah jam ke depan kami berdua akan menemani kalian bersama saya Cynthia Steven. Dan saya Dedi Sanjaya. Kita lihat dulu yuk sekilas informasi yang satu ini. Ini dia informasinya. Sahabat, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa. Maka tidak heran bila kemudian banyak dibutuhkan tenaga kerja pelaut untuk menunjang bisnis perkapalan di Indonesia. Sampai saat ini, ada jutaan kapal dan ratusan perusahaan pelayaran yang berada di Indonesia, baik milik perusahaan asing maupun milik BUMN dan PT Pelayaran. Hingga dapat disimpulkan bahwa peluang di bidang kelautan pun sangat terbuka lebar. Seperti profesi kapten kapal sipap yang dijalankan oleh Ubun Frins Makaluas. Dia adalah kapten pada jenis kapal liftboat. Jenis kapal yang diperuntukkan untuk menjalani bidang pemeliharaan pada minyak dan gas platform. Meskipun bentuknya tidak biasa dari jenis kapal-kapal lainnya, tetapi Kapten Makaluas adalah salah satu kapten Indonesia yang sudah mengoperasikan kapal ini selama 20 tahun lamanya. Atau sejak pertama kali pengoperasian kapal resmi dijalankan oleh PT Swadaya Sarana Berlian pada tahun 1994. Untuk mengendalikan kapal sipap seberat 1.439 gross ton dengan teknologi tahan guncangan ombak laut yang besar, dibutuhkan seorang kapten profesional seperti Kapten Makaluas. Selama bertugas, pria lulusan dengan pendidikan khusus di bidang kelautan dan memiliki sertifikat safety training, survival, dan firefighting ini selalu mengutamakan keselamatan para kru di atas kapal yang membawa perlengkapan berat untuk membersihkan sumur minyak di tengah Laut Jawa. Wah, berat juga ya sahabat. Nah, ingin tahu lebih banyak lagi tentang profesi kapten kapal sipap? Jangan kemana-mana ya. Di sini ini khusus kapal-kapal supply yang melayani pekerjaan di lepas pantai, di pengeboran. Untuk kita sampai ke atas kita harus naik melalui tangga ini supaya kita aman. Awas hati-hati ya. Aha.
itu tanda selamat datang untuk kita. Ya. Hati-hati. Ya, ini pimpinan saya Pak Johnson sedang memeriksa perbaikan. Ya Pak, tolong kenalkan ini adik-adik dari DAI. Ya, ya, ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Kita naik dari sini. Nah. Itu tempat helikopter mendarat. Kita sebut itu helideck. Ayo, mari kita ke sana. Wah, pemandangannya ini bagus banget nih Kapten. Emang beda banget ya Kapten ya. Lihat ini pemandangan yang indah yang jarang sekali dilihat orang mungkin ya. Kalau tidak datang di pinggir laut seperti ini ya. Iya. Nah, di pemandangan yang indah kayak gini kayaknya memang lebih asik kalau kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kapten. Kita juga pengen tahu profesinya Kapten sebenarnya. Betul. Kapal sipap itu kapal yang seperti apa sih Kapten? Kapal sipap itu kapal yang merupakan seperti jenis platform atau anjungan minyak, tetapi dia digerakkan dengan baling-baling. Jadi dia bisa berlayar dan dia juga bisa naik seperti ini di ketinggian. Setelah dia berada di posisi ini, itu dikatakan ini seperti platform anjungan. Jadi dia tidak kapal lagi. Menjadi satu tempat. Dua fungsi ya, kapal dan dia bisa berdiri sendiri begitu. Nah itulah kapal ini dinamakan sipap. Itu kependekan dari Self Elevating and Propelled Utility Platform. Jadi platform atau anjungan yang digerakkan oleh dua propeller dan dia bisa naik sendiri. Oh, Keren banget. Keren Naik banget. juga ya. Betul. Nah, Kapten ini kan dia kalau misalnya ngomongin soal kapal, tapi kalau misalnya dari profesinya Kapten sendiri nih sebagai seorang nahkoda itu udah berapa lama sih Kapten? Saya kebetulan sudah untuk di sipap saja sudah sekitar 20 tahun, dia cukup lama ya. Udah lama banget ya 20 tahun. Iya. Nah, tapi 20 tahun itu kalau kita boleh tahu sebenarnya kerja seorang nahkoda itu seperti apa sih Kapten? Khususnya untuk kapal sipap. Dan nahkoda sendiri itu sebenarnya pekerjaan yang seperti apa gitu? Secara pokok, pemahaman tentang nahkoda itu ialah dia sebagai pimpinan yang tertinggi di atas kapal yang menyeberangkan kapal dan orang-orang yang ada dalam kapal serta barang-barang atau muatan yang ada dalam kapal dari satu lokasi menuju lokasi atau tempat tujuan berikutnya. Itu pemahaman tentang seorang nahkoda dan dalam keadaan selamat begitu. Jadi nahkoda ini dia bertanggung jawab terhadap kapal, terhadap orang-orang yang di atas kapal, dan juga terhadap muatan yang ada di atas kapal. Nah Kapten, tapi selain Kapten menjadi seorang nahkoda untuk menyeberangi kapal, itu tugas Kapten apa lagi? Mengatur anak buah dalam tugas mereka masing-masing dan memperhatikan keadaan kapal itu sendiri supaya selalu siap pakai begitu ya. Jangan sampai ada kerusakan yang macam-macam. Nah itu dia. Dan ada yang paling harus sekali yaitu kalau umpamanya seorang nahkoda di kapal pesiar, dia juga harus bisa menjadi seorang bidan. Umpamanya kalau ada orang lahir di atas kapal, maka nahkoda memiliki tanggung jawab juga untuk membantu, menolong. Karena seandainya di kapal itu tidak ada dokter gitu ya, jadi kapten sendiri harus menangani hal seperti itu. Dia harus menjadi seorang yang benar-benar bisa diandalkan. Ya, juga kalau ada kematian, dia membuat surat notes tentang kematian dan lain sebagainya. Berarti wawasannya untuk sebagai nahkoda sendiri nggak cuma hanya untuk membawa kapal, tapi juga harus banyak ya Kapten? Dia juga sebagai polisi di atas kapal, dia juga memimpin persidangan di atas kapal. Kalau ada terjadi sesuatu hal, ya umpamanya kriminal dan lain sebagainya, dia membuat catatan dan kemudian nanti pada pelabuhan berikut itu akan disampaikan ke pihak yang berwajib gitu. Nah Kapten, tapi kalau untuk menjadi seorang nahkoda sendiri itu biasanya apa sih yang dibutuhkan gitu supaya kita bisa? Ini pertanyaan yang sangat menarik karena banyak orang mungkin belum tahu ya. Tapi, nah untuk menjadi seorang nahkoda ya kita harus mengikuti pendidikan sekolah mualim atau sekolah pelayaran dan itu
dengan ijazah yang kita miliki, bahwa batasan yang akan kita yang kita boleh lakukan dalam tugas ini ada tertentu begitu ya. Nah, untuk menjadi seorang nakoda sebenarnya kalau kita mau dari awal ya itu tidak susah. Seperti contohnya, umpamanya ada adik-adik yang dari SMP yang sudah selesai ya, masih bingung bagaimana mau melanjutkan studi mereka ya. Dia bisa mengikuti pendidikan di BP2IP. BP2IP itu apa? Badan Pendidikan Penyegaran Ilmu Pelayaran di Tangerang. Nah, dia bisa ikuti pendidikan di situ dan setelah selesai kemudian dia harus mengikuti masa layar selama 1 tahun dan kembali lagi ke kampus untuk melanjutkan pendidikannya dan sampai, kalau saya tidak salah, sampai 4 tahun ya setelah tadi semua waktu belajar sampai 4 tahun dan juga termasuk pengalaman tadi, dia bisa selesai dalam sekolah tersebut. Oh, jadi bisa dibilang itu jalur jenjang pendidikannya lah ya untuk menjadi seorang nakoda. Tapi biasanya untuk kriterianya sendiri, Pak Kapten. Biasanya kan ada yang mungkin dia nggak pede, takutnya ada yang kurang tinggi lah, atau mereka mempunyai mata yang... Baik, istimewanya untuk menjadi seorang nakoda atau seorang pelaut ya secara umum itu tidak ditentukan dengan soal tinggi badan, tetapi yang penting kita punya tubuh yang sehat ya, jasmani dan rohani untuk mengikuti tugas tersebut ya, supaya kalau waktu kapal sudah berlayar, kalau dia umpamanya ada gangguan, wah itu kan repot jadinya ya. Jadi ada trauma sedikit dengan kapal. Berarti nggak ada kriteria benar-benar khusus lah ya, Kapten. Semua orang ya, semua orang, dan mereka bisa mengikuti pendidikan di BP2IP itu, dan setelah mereka belayar, mereka dapat ijazah, mereka belayar, mereka nantinya bisa membiayai sendiri ya, tidak susah-susah lagi, tidak bergantung kepada orang tua, dan juga dan di sini mungkin cara untuk memperoleh atau mencari biaya hidup atau uang lebih mudah ya, tidak harus sekolah terlalu lama ya. Jadi jangan putus asa bagi mereka yang lulusan SMP dan ada SMA juga. SMA bisa ikut di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai kadet di situ. Ya, betul. Nah, sahabat, jadi itu tadi nih penjelasan soal jenjang pendidikan yang bisa kalian tempuh untuk menjadi seorang nakoda. Betul, nah, Kapten, kita penasaran nih, bisa Kapten jelasin nggak sih gimana sih cara bawa kapal itu? Mungkin jelasin mesin-mesinnya gitu, bisa kan nih, Kapten? Baik. Iya. Memang cara mengendalikan kapal ini berbeda dengan kapal-kapal yang seperti biasa yang kita lihat di samping kita. Nah, kita bisa lihat nanti di dalamnya. Kita boleh ke sana, Kapten? Boleh. Mari, silakan. Yuk, mari. Ya, kita bisa lihat. Ini yang dinamakan ruang kemudi atau ruang kemudi atau control room. Mari silakan. Ya. Kita nggak perlu lepas satu nih, Kapten. Nah, nggak perlu. Ya. Nah, ini radio operator saya, Pak Cynthia. Ya. Dan ini Kapten Novi Arif. Di kapal ini uniknya dia ada 2 kapten. Satu 12 hari, setelah 12 hari dia bekerja di sini, kemudian dia turun. Nah, kapten yang satu mengisi posisi sebagai nakoda juga, sebagai kapten. Jadi kita nggak usah lama-lama. Tiap 12 hari selalu rolling, berganti terus. Iya. Nah, makanya ini Kapten Novi yang akan melanjutkan pekerjaan setelah saya 12 hari di tempat ini. Seperti itu. Ya. Ya. Banyak tombol. Iya. Ini ada beberapa tombol. Nah, kalau kita mau menggerakkan kapal ini, semua tombol ini diarahkan ke propulsion. Nah, setelah semua ini dia. Ya, ini ada tulisan propulsion, ini juga sama ya, dan ini semua. Nah, ada 8 pompa. Nah, setelah kita sampai di lokasi, kita mau naik nih kan. Nah, kita rubah dari posisi propulsion, kita pindahkan ke jacking. Ya, semua ini. Ya. Ini kita ubah ke posisi jacking. Kemudian kaki diturunkan dan kapal ini naik seperti kita naik di lift seperti itu. Ya.
Jadi tidak sama seperti kapal-kapal yang lain. Inilah keunikannya ya. Nggak bisa naik seperti kita. Nah terus Kapten apa lagi nih Kapten? Selain tombol Yang untuk jacking, naikin propulsion, sama terus yang ini ya kayak gini. Ini pertanyaan yang bagus. Ini adalah kemudi. Ya, kalau kemudi di kapal lain kan mungkin berbentuk bulat ya. Tapi ini seperti ini, ya. Ini kita mau ke kiri, mau ke kanan, kita tinggal gerakkan ini saja. Dan kalau kita mau tambah speed, ini di sini untuk throttle-nya. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita mau tambah speed ya, ya seperti ini. Dan memang kapal ini dilengkapi oleh radar seperti kapal-kapal yang lain. Ada satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Ya, sesuai peraturan kita harus memiliki 2 buah. Jadi dilengkapi. Dan ini kapal pertama di tahun 1994 yang pernah ada di tempat ini. Sebelumnya belum ada seperti ini. Ini kapal pertama ya? Ya, 1994 permulaan dioperasikan dan waktu didirikan ini pada tahun 1993. Wah, luar biasa nih. Luar biasa, ya. Jadi sekarang Keren kita banget. berdiri di sini nih yang pertama nih. Pas Keren banget ya. Iya, iya. Jadi itu makanya tadi adik-adik bilang itu kok kapalnya kok unik. Iya. Bentuknya masih Ya. ada kakinya 4. Iya. Dia Oke. seperti kapal-kapal yang Nah, biasa. tapi biasanya nih Kapten kalau bisa di ruang operasional kayak gini yang kerja itu cuma 1 orang Atau atau ada masih ada Ya, awak-awak ini lain? pertanyaan yang bagus. Selain nakoda, dia juga harus ada 1 orang membantu sebagai jackman. Ini alat ini untuk menurunkan kaki, ya. Iya, iya. Nah, Kapten, biasanya kan kalau lagi berlayar kayak gitu Iya. kan suka ada lagi di tengah Kendala-kendala. Iya, kendala-kendala kayak ada tiba-tiba ada badai, lagi ada angin kan. Iya. Biasanya jalan juga kurang terlihat. Itu ngatasinnya gimana, Kapten? Oke, ini namanya pelaut ya, harus melalui badai ya. Tetapi kalau situasi kapal sudah begitu sulit menghadapi badai, kita tidak susah. Kita tinggal turunkan kaki dan naik dari permukaan laut ya. Jadi begitu ya. Jadi setelah kita naik sampai mungkin 20 feet atau sampai 40 feet, kan kita sudah bebas dari badai. Jadi kita tidak akan kena ombak lagi. Ya sudah, kita standby dalam posisi itu dan sampai badai berlalu, angin kencang. Karena kapal ini tidak mungkin dia akan meneruskan perjalanan kalau menghadapi badai seperti itu. Kan dia kan seginya 4 ya, kayak kapal lain kan agak lonjong ya, oval. Gitu. Jadi kita harus menghemat bahan bakar. Kita harus naik sampai situasi atau badai berlalu seperti itu ya. Jadi Dilanjutkan lagi. jadi di situ standby di situ diam di situ sampai sampai badai berlalu. Iya, betul. Kita diam di tempat itu sampai badai berlalu. Kan kita bisa monitor keadaan cuaca. Ya, kita bisa monitor. Nah, Kapten bilang kan Kapten kerja di sini seperti dilayani di hotel Hotel terapung. terapung. Betul Itu sekali. untuk tempat peristirahatannya, Ruangan-ruangan olahraganya, lainnya lah ya. ruangan yang lain itu Iya. seperti apa tuh, Kapten? Semua di sini dilengkapi. Ada ruang untuk cabin untuk kita beristirahat, juga ada ruang untuk gym, kemudian juga untuk mengatur tempat tidur, mengganti spray, dan kemudian membersihkan ruangan ini, mengepel dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya seperti hotel terapung. Ya Semuanya ada itu. yang ngurus. Oke, berarti ada yang ngurus ya. Kita bisa boleh lihat lihat ya. Bisa mari. Nah. Mari saya ajak Anda berdua untuk berkeliling. Nah, sahabat, jadi kita bakal lihat-lihat nih ruangan apa aja sih yang ada di kapal ini. Ikutin kita terus ya. Ayo Kapten, kita kesana. Kita mau pergi. Sip.
nggak terasa nih kita tadi datang masih Mataharinya masih agak terang. Sekarang udah gelap. Udah mulai agak sore nih ya. Iya. Tapi nih Kapten, kita masih mau nanya satu atau dua pertanyaan lagi nih Iya Kapten. nih Kapten. Nah yang pertama nih, Kapten, kan Kapten udah 20 tahun untuk bekerja di kapal Sipap ini nih Kapten. Untuk suka dukanya nih Kapten, dari sukanya dulu. Misalnya Kapten selama 20 tahun ini yang paling Kapten suka di kapal Sipap apa dan dukanya apa? Ya oke, yang pertama sukanya itu kapal ini waktu kami bisa berlayar langsung ke Singapura dan orang kaget kok bisa ternyata ya begitu, orang Indonesia mampu untuk melakukan itu gitu, dan kita bawa dari Singapura kemudian kita kembali kemari, ya itu jalan sendiri. Nah sukanya tuh ya, dukanya itu ya tadi kalau umpamanya menghadapi angin kencang, badai, ya itu kita juga harus ya agak takut karena ketinggian kaki ini kan 70 meter lebih kurang ya. Kita takutnya ini gelombang besar dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita menurunkan kaki itu supaya cepat kita naik dari permukaan laut itu. Dan kita standby di situ selama cuaca tidak bagus ya. Ya. Jadi bagian dari profesi juga lah ya, suka duka yang dialaminya. Nah Kapten, pertanyaan terakhir nih Kapten. Kita minta pesan-pesannya dari Kapten buat sahabat-sahabat di rumah nih yang pengen banget jadi seorang nahkoda seperti Kapten Betul nih. sekali. Baik, ya itu pertanyaan yang bagus. Nah untuk pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, jangan pernah putus asa untuk mencari pekerjaan yang lebih mudah kita ke laut. Dan International Marine Organization saja menggalakkan orang untuk berada di laut supaya tidak ada pengangguran lagi. Terima kasih, inilah pesan yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Nah, Terima kasih banyak Kapten. Kita udah dapat banyak banget informasi, udah dapat banyak pelajaran ya sini. pengalaman pertama Betul. kita di sini. Kapal Sipap. Betul. Nah, sahabat, itu tadi perbincangan kita dengan Kapten Makaluas sebagai Kapten Kapal Sipap. Betul banget nih sahabat-sahabat. Ya, menarik banget kan nih sahabat? Tapi tetap buat sahabat-sahabat di rumah nih untuk saksikan terus ya program yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore hanya di Profesiku. Profesimu. Nah, sahabat, jangan lupa nih untuk like fanpage Facebook kita, Profesiku, Profesimu. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Kalian juga bisa sahabat kirimkan kritik dan saran kalian ke nomor yang tertera Di layar kaca. Oke, saya Dedi Sanjaya Dan saya Cynthia Steven beserta beserta Kapten Makaluas dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.